Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan pengajian kitab As-Shirat Al-Mustaqim karya guru kita Syekh Al-Muhaddis Abdullah Al-Harari rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Jangan lupa untuk mengikhlaskan niat masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sampai pada sifat al-ilmu. Tafadhal, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah, al-ilmu i'lam anna ilma Allahi qadimun azaliyun kama anna dhatahu azaliyun. Falam yazal aliman bidhatihi wa sifatihi wa ma yuhdithuhu min makhluqatihi. فلا يتصف بعلم حادث لأنه لو جاز اتصافه بالحوادث لانتفى عنه القدم، لأن ما كان محلا للحوادث لا بد أن يكون حادثا. وما أوهم تجدد العلم لله تعالى من الآيات القرآنية كقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فليس المراد به ذلك. وقوله وعلم ليس لقول لأنه علم بعلمه في ضعف. وكذلك قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. معناه ولنبلونكم حتى نميز أي نظهر للخلق من يجاهد ويصبر من غيرهم، وكان الله عالما قبل، كما نقل البخاري ذلك عن أبي عبيدة معمر بن المثنى. وهذا شبيه بقوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. Mboten Ustaz, niki jenengan tasik pecah. Saya ulangi lagi, al-ilmu. Sifat yang ke-9 adalah sifat al-ilmu. I'lam anna ilmallahi qadimun azaliyun. Ketahuilah bahwa ilmu Allah itu qadim, azali. Artinya tidak berpermulaan. Qadim dan azali itu semakna. Kama anna dhatahu azaliyun.
Sebagaimana zat Allah itu juga qadim, azali, maka ilmu Allah itu juga qadim, azali. Nah, secara garis besar, zatullah azaliyun, fasifatuhu azaliyatun. Zat Allah itu azali, maka sifat-sifat Allah itu juga azaliyah. Min sifatillah al-ilm. Di antara sifat Allah adalah sifat al-ilm. Maka ilmu Allah azaliyun abadiyun. Nah, ilmu Allah itu azali, tidak berpermulaan, abadiyun, tidak berpenghabisan. Falam yazal aliman bidzatihi wa sifatihi wa ma yuhdithuhu min makhlukatihi. Maka Allah itu mengetahui zatnya, sifat-sifatnya, dan sesuatu yang diadakannya, yaitu berupa makhluk. Ini perbedaan antara sifat al-ilmu dan sifat al-qudrah dan al-iradah. Kalau yang telah kita pelajari sebelumnya, sifat al-iradah dan al-qudrah itu ta'alluqnya itu hanya dengan al-mumkin, al-mumkinat atau al-mumkin al-wujud, al-jaiz, al-aqli. Itu ta'alluqnya sifat qudrah dan sifat iradah. Berbeda dengan sifat al-ilm. Nah, sifat ilm ini ta'alluqnya seluruhnya. Baik al-wajib al-aqli maupun al-jaiz al-aqli. Jadi Allah Subhanahu wa taala dikatakan mengetahui zatnya, mengetahui sifat-sifatnya, dan mengetahui seluruh makhluk. Nah, ini perbedaan antara sifat qudrah dan sifat ilm. Ketika disebut di dalam Al-Quran, wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka makna syai' dalam ayat ini adalah al-mumkin al-aqli. Tetapi ketika disebut dalam Al-Quran kata syai', wa huwa bikulli syai'in alim, nah, kata syai' dalam ayat ini itu mencakup al-wajib al-aqli, al-mustahil al-aqli, dan al-jaiz al-aqli, al-mumkin al-aqli. Nah, mencakup seluruhnya. Fala yattasifu bi'ilmin hadis. Allah itu tidak bersifatan dengan ilmu yang hadis. Ka'ilmina. Nah, ilmuna hadisun. Ilmu kita ini adalah ilmu yang hadis. Yasbiquhu al-jahal. Didahului oleh kebodohan. Dahulu kita ketika dilahirkan, kita tidak memiliki ilmu sama sekali. Kemudian kita menjadi tahu dengan panca indera yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi memiliki ilmu. Semakin hari bertambah, tetapi terkadang berkurang, berubah-ubah. Ilmu kita berubah-ubah, bertambah, dan berkurang. Itu namanya al-ilmul hadis. Ilmu yang hadis. Sedangkan Allah tidak bersifatan dengan ilmu yang hadis. Tetapi ilmu Allah azaliyun, qadimun, la yatakhayyar. Ilmu Allah la yatajaddad, la yazid, wa la yanqus. Tidak bertambah, tidak berkurang. Tidak berubah-ubah. Li'annahu law jazat tisafuhu bil hawadith lan tafa'anhul qidam. Karena jika Allah itu jaiz bersifatan dengan sifat-sifat yang baharu, sifat-sifat yang berpermulaan, yang berubah-ubah, lantafa'anhul qidam. Nah, maka ternafikan dari Allah sifat qidam. Artinya dia hadis. Karena yang bersifatan dengan
sifat yang hadis itu hanya sesuatu yang hadis. Kenapa makhluk dikatakan hadis? Karena bersifatan dengan sifat yang hadis. Kalau Allah disifati dengan sifat yang hadis, maka zatnya akan hadis. Ternafikan sifat qidam. Lianna ma kana mahallan lil hawadits la budda an yakuna hadisan. Karena sesuatu yang menjadi tempat bagi sifat-sifat yang hadisah, maka dia pasti hadis juga. Itu ya. Jadi makhluk itu dikatakan hadis. Kenapa? Karena bersifatan dengan sifat hadisah. Allah itu qadim. Karena kalau nggak qadim, kemarin sudah dijelaskan, karena kalau Allah tidak, zatnya itu tidak qadim, berarti adanya itu berpermulaan. Dan jika berpermulaan, maka berarti dia membutuhkan kepada yang lainnya yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Dan yang butuh itu bukan Tuhan. Nah, seperti yang dikatakan al-ihtiyaji yaitu tunafi al-uluhiyah. Nah, butuh itu menafikan ketuhanan. Yang butuh itu dipastikan bukan Tuhan. Kenapa? Karena yang butuh itu berarti lemah. Dan Tuhan itu nggak mungkin lemah. Karena alam semesta ini nggak mungkin diciptakan oleh zat yang lemah. Alam semesta yang begitu besar, yang begitu unik, ya, itu tidak mungkin diciptakan zat yang lemah. Karena itu pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qadim, adanya tidak berpermulaan. Kenapa? Karena seandainya Allah tidak qadim, maka dia hadis. Jika hadis, maka dia membutuhkan kepada yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Dan sesuatu yang butuh itu ajiz. Wal ajiz laisa ilah. Nah, sehingga karena qidamnya Allah itu sudah sabit aklan wa naqlan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifatnya itu juga hadisah. Karena jika sifatnya itu maka sifat-sifat Allah itu juga azaliyah abadiyah. Karena jika sifat-sifat Allah itu hadisah, maka zatnya juga menjadi hadis. Karena hanya zat yang hadis itu yang bersifatan dengan sifat hadis. Atau sesuatu yang bersifat dengan sifat yang hadisah, maka zatnya itu hadis. Sedangkan Allah itu qadim. Nah, maka Allah tidak boleh bersifatan dengan sifat yang hadisah. Sehingga kita katakan tadi, semua sifat Allah itu azali yang abadi. Tidak ada yang hadis. Kalam Allah azali. Ilmu Allah azali. Sama Allah azali. Basar Allah azali. Qadim. Qudrah Allah azaliyah. Iradah Allah azaliyah. Semua sifat Allah azaliyatun abadiyah. Sedangkan sifat makhluk semuanya hadis. Itu perbedaan sifatullah dan sifatul makhlukin. Bahwa sifat Allah azaliyatun abadiyatun, sifat makhluk hadis. Nah, ini sudah apa? Sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi bahwa sifat Allah semuanya azaliyatun abadiyah, sifat makhluk itu hadithah. Nah, kalau ada ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang mengindikasikan seolah Allah itu bersifatan dengan sifat yang hadisah. Atau dalam konteks ini, bersifatan dengan ilmu yang hadis. Yang Allah tidak mungkin bersifatan dengan sifat ilmu yang hadis. Karena seperti yang tadi kita katakan, jika bersifatan dengan ilmu yang hadis, berarti dia hadis juga. Nah, maka Allah nggak mungkin bersifatan dengan sifat yang hadis. Dalam hal ini tidak mungkin Allah bersifatan dengan ilmu yang hadis. Nah, kalau ada ayat
yang mengindikasikan seolah Allah itu bersifatan dengan ilmu yang hadis, maka di sini harus dipahami dengan benar sesuai dengan diselaraskan dengan eh, yang muhkamat dan ditakwilkan dengan yang sesuai dengan ayat-ayat yang muhkamat. Wa ma auhama tajaddudal ilmi lillahi ta'ala minal ayatil qur'aniyah. Yang mengindikasikan kebaharuan sifat ilmu bagi Allah dari ayat-ayat Al-Quran, kaqaulihi ta'ala, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa falaysa al-muradu bihi dhalik. Maka yang dimaksud itu bukan itu. Nah, coba kalau ini diterjemahkan secara harfiah, maka akan mengindikasikan seolah ilmu Allah itu hadis. Perhatikan ini terjemah yang keliru atau terjemah yang harfiah yang mengindikasikan seolah dikatakan bahwa ilmu Allah itu hadis. Dikatakan al-ana khaffafallahu, sekarang Allah itu meringankan dari kalian, memberikan keringanan kepada kalian. Wa alima, ini yang ilmunya, wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah itu mengetahui bahwa pada diri kalian itu ada kelemahan. Nah, di sini seakan-akan apa? Seakan-akan atofnya itu kepada al-an. Al-an khaffafallahu ankum wa alimal an anna fikum dha'fa. Seolah-olah Allah baru tahu. Dulunya Allah nggak tahu kalau pada umat Islam itu ada kelemahan. Kemudian sekarang Allah baru tahu, sehingga kemudian Allah memberikan keringanan kepada umat Islam. Wa qauluhu wa alima, maka maksudnya bukan itu. Maksudnya bukan yang zahir seperti itu. Karena Allah nggak mungkin bersifatan dengan ilmu yang hadis. Wa qauluhu wa alima laisa raji'an li qaulihi al-an. Jadi firman Allah wa alima fikum, wa alima anna fikum dha'fa, itu tidak kembali pada firman Allah al-ana. Jadi bukan al-ana khaffafallahu ankum wal ana alima anna fikum dha'fa. Sekarang itu kan seolah-olah sebelumnya nggak tahu. Tidak rujuknya tidak kepada al-an. Balil makna annahu ta'ala khaffafallahu ankumul an li'annahu alima bi'ilmihi sabiqi fil azal annahu yakunu fikum dha'fun. Itu maknanya. Makna yang benar. Bahwasanya Allah meringankan kalian sekarang. Nah, meringankan kalian sekarang karena Allah mengetahui dengan ilmunya yang azali bahwasanya pada diri kalian itu ada dha'f. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perang. Di awal Islam, seorang Muslim jika musuhnya itu jika musuhnya itu 1 lawan 100, maka dia tidak boleh 1 lawan 10 ya. 1 lawan 10 itu dia tidak boleh untuk mundur. Dia harus tetap hadapi. Itu di awal-awal Islam. Tetapi kemudian hukum itu mansuh. Hukum itu dinasakh menjadi 1 lawan 2. Jadi kalau misalnya umat Islam itu 1, misalnya umat Islam 100, kemudian orang kafir 200, maka harus dihadapi. Sebelumnya itu 10, kalau umat Islam 100, kemudian orang kafir 1000,
ya, kali 10-nya kan 1000, itu tetap wajib dihadapi. Itu di awal Islam. Kemudian dirubah, diringankan menjadi 1 lawan 2. Apabila lebih dari itu, boleh untuk mundur dan boleh untuk bahkan untuk berdamai dengan orang kafir. Ini takhfif. Jadi maknanya bukan sekarang Allah memberikan keringanan kepada kalian, dan sekarang Allah tahu bahwa pada diri kalian itu ada kelemahan. Bukan artinya begitu. Tetapi sekarang Allah memberikan kelemahan kepada kalian karena Allah pada azal telah mengetahui dengan ilmunya yang azali bahwa pada diri kalian itu ada sifat lemah. Ada kelemahan. Paham ya? Jadi intinya wa'alima itu tidak laisa raji'an liqaulihi al-ana. Itu jawaban atas syubhah tentang ayat ini. Karena kalau enggak nanti akan terjadi kontradiksi dengan ayat yang lain, dan kontradiksi dengan prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa ilmu Allah itu azali abadi. Wa kadzalika qauluhu ta'ala wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Ayat yang kedua sekarang yang menunjukkan seolah-olah dikatakan bahwa ilmu Allah itu hadis. Wa lanabluwannakum, dan benar-benar, ini terjemahan yang harfiah, dikatakan dan benar-benar kami menguji kalian sampai kami tahu al-mujahidina minkum, orang-orang yang berjuang di antara kalian dan orang-orang yang sabar. Jadi seolah-olah bagaimana? Seolah-olah Allah ini nggak tahu mana yang sabar, mana yang nggak sabar, mana yang berjuang, mana yang nggak berjuang, Allah nggak tahu. Kemudian Allah menguji mereka biar tahu. Nah, sehingga Allah menjadi tahu. Itu kan seolah-olah ilmu Allah hadis, baru tahu setelah diuji. Kalau nggak diuji, nggak tahu Allah apakah mereka minas sabirin atau enggak, minal mujahidin. Nah, tentu maknanya nggak seperti itu, karena ilmu Allah itu qadim, azali, abadi, bukan ilmu yang hadis. Nah, udah. Terus apa maknanya? Maknahu walanabluwannakum hatta numayyiza ay nuzhira lil khalqi man yujahidu wa yasbiru min ghairihim. Nah, maknanya sungguh kami menguji kalian. Nah, sampai atau agar kami memperlihatkan kepada makhluk orang yang berjuang dan orang yang sabar dari selain mereka. Jadi apa? Allah sudah tahu mana yang sabar, mana yang enggak, mana yang berjuang atau mana yang enggak. Tapi Allah menguji manusia agar untuk menunjukkan kepada makhluk, bukan untuk agar Allah tahu, tetapi untuk memperlihatkan kepada makhluk mana di antara mereka yang sabar dan mana yang tidak, mana yang berjuang dan mana yang tidak. Itu mana. Jadi hatta na'lama artinya hatta nuzhira lil khalqi man yujahidu wa yasbir min ghairihim. Itu maknanya. Jadi tidak menunjukkan bahwa Allah itu bersifatan dengan ilmu yang hadis. Wa kana Allahu aliman qablu. Dan Allah itu zat yang maha mengetahui. Sebelumnya Allah sudah tahu mana yang sabir, mana yang ghairu sabir, mana yang mujahid, mana yang ghairu mujahid. Allah tahu. Sebelum Allah menguji, Allah sudah tahu. Allah yang menciptakan. Allah yang menentukan seseorang itu sabar apa enggak, dia itu berjuang apa enggak. Itu
Allah zat yang mengetahui itu. Tetapi di sini Allah memberikan ujian itu untuk menunjukkan kepada makhluk mana di antara mereka yang bersabar dan yang tidak, mana yang berjuang, berjihad, mana yang tidak. Wa kana Allahu aliman qablu kama naqala al-Bukhari dzalika an Abi Ubaidah Ma'mar ibn al-Musanna wa hadha shabihun biqaulihi ta'ala liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib. Sini liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib. Itu seirama dengan yang tadi. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Jadi untuk agar Allah itu bisa membedakan di sini, untuk membedakan di sini maksudnya untuk memperlihatkan kepada makhluk mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang buruk dan mana yang baik. Satu lagi al-hayah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-hayatu yajibu lillahi ta'ala al-hayatu wa huwa hayyun la kal ahya'i id hayatuhu azaliyatun abadiyatun laysat bi ruhin wa damin والدليل على وجوب حياته وجود هذا العالم فلو لم يكن حيا لم يوجد شيء من العالم لكن وجود العالم بالحس قد بلا شك. Nah, kalau dalil tentang Allah bersifatan dengan sifat ilmu, tadi sudah kita sebutkan. Kalau dalil naqli yaitu firman Allah wa huwa bikulli syai'in alim. Dan juga ada firman Allah Subhanahu wa taala ahata bikulli syai'in ilma. Ada juga firman Allah wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Nah, itu dalil naqli tentang sifat ilmu. Nah, kalau dalil akli dikatakan apabila Allah tidak bersifatan dengan sifat ilmu, berarti bersifatan dengan sifat kebalikan ilmu, yaitu sifat bodoh. Wal jahal naqsun la yaliqu billah. Bodoh itu adalah sifat yang naqs, sifat yang tidak layak bagi Allah. Naqsun Allah. Wa naqsun muhalun Allah. Bersifatan dengan sifat kurang, sifat yang tidak layak bagi Allah adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Untuk menambahkan tentang dalil akan sifat ilmu. Selanjutnya al-hayah. Yajibu lillahi ta'ala al-hayatu. Fahuwa hayyun la kal ahya. Wajib Allah itu bersifatan dengan sifat haya. Dia, Allah itu zat yang hidup, tidak seperti sesuatu yang hidup lainnya. Kita hidup, Allah hidup, tapi hidupnya Allah beda dengan hidup kita. Binatang itu hidup, Allah hidup, tetapi hidupnya Allah tidak seperti dengan hidupnya binatang. Kenapa? Idh hayatuhu azaliyatun abadiyatun. Karena sifat hayahnya Allah itu azaliyatun abadiyah. Kalau hayatuna hadisah. Kalau hidup kita ini kan hadis. Dulu nggak hidup, kemudian Allah menghidupkan kita sehingga kita hidup. Dan nanti kita juga akan mati. Itu untuk namanya apa? Hayah yang hadisah. Tetapi hayatullah itu azaliyatun abadiyatun, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu hayahnya laisa biruhin wa damin. Tidak dengan ruh dan tidak dengan darah. Karena yang hidup
Karena ruh itu kan makhluk. Darah itu juga makhluk. Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya untuk hidup. Dan hayatullah itu tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, kasairi sifat. Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Jadi hayatullah la tushbihu hayatal makhlukin. Hidupnya Allah tidak membutuhkan, tidak seperti, tidak menyerupai hidupnya makhluk. Laisat biruhin walahmin wadamin. Amma hayatuna, sedangkan hidup kita itu membutuhkan kepada ruh, membutuhkan kepada daging, membutuhkan kepada darah. Tanpa itu semuanya, kita nggak akan bisa hidup. Badan sehat, tapi ruhnya dicabut, mati. Misal. Atau seseorang dia nggak ada dagingnya, maka akan mati. Nggak ada darahnya, juga akan mati. Karena itu adalah piranti-piranti kehidupan yang dibutuhkan untuk seseorang itu hidup. Nah, itu hidup yang apa? Hadisah. Kalau hayatullah azaliyatun abadiyah. Wadalilu ala wujubi hayatihi wujudu hadzal alam. Ini namanya dalil al-aqli. Dalil akli akan wajibnya Allah bersifatan dengan saya, yaitu adanya alam semesta ini. Adanya alam semesta ini. Falau lam yakun hayyan lam yujad syai'un minal alam. Kalau Allah itu tidak bersifatan dengan hidup, maka nggak ada sesuatu pun dari alam semesta ini. Nggak akan ada langit, nggak akan ada bumi, nggak akan ada manusia. Kalau Allah itu tidak bersifatan dengan hidup. Kenapa? Karena adanya alam ini kan dengan karena diadakan oleh penciptanya. Nah, dan pencipta itu harus bersifatan untuk menciptakan, maka dia harus alim, dia harus murid, dia harus qadir. Karena nggak mungkin alam semesta ini diciptakan oleh zat yang yang lemah, atau zat yang tidak memiliki kehendak, atau zat yang bodoh. Tidak mungkin. Paham? Jadi nggak akan ada alam semesta ini kalau Allah itu tidak bersifatan dengan hidup. Karena kalau mati itu tidak bersifatan dengan sifat-sifat Allah lainnya. Nah, kalau dia mati, maka dia tidak bersifatan dengan ilmu, tidak bersifatan dengan kudrah, tidak bersifatan dengan iradah, tidak bersifatan dengan kalam, tidak bersifatan dengan sama, basar, dan seterusnya. Ya kan? Karena syarat untuk bersifatan dengan sifat-sifat itu adalah hidup. Kalau hidup saja enggak, ya gimana bersifatan dengan ilmu? Gimana bersifatan dengan apa? Sama, basar, kudrah, iradah. Itu. Nah, jadi falau lam yakun hayyan lam yujad syai'un minal alam, maka nggak ada sesuatu pun dari alam semesta ini kalau Allah itu nggak hidup. Kenapa? Karena alam semesta ini kan adanya karena diadakan. Dan yang mengadakannya itu pasti zat yang bersifatan dengan ilmu, dengan kudrah, dengan iradah. Karena jika enggak, maka enggak akan mungkin ada alam semesta. Kalau Allah itu tidak memiliki sifat kudrah untuk mengadakan alam semesta dari tiada menjadi ada, maka alam semesta ini enggak akan ada. Lakinna wujud al-alam thabitun bil hissi.
Tetapi adanya alam itu terbukti, terbukti berdasarkan indera. Kita bisa melihat alam ini ada, manusia itu ada, langit itu ada, bumi itu ada. Kita bisa memastikan bahwa alam ini ada. Waddaru bil hissi waddarurah. Waddarurah tanpa mikir, la syakka, bila syakin tanpa ragu. Kalau dikatakan pintu ini ada, tanpa ragu kita meyakini itu. Kenapa? Kita bisa melihatnya. Kita bisa melihatnya. Bagaimana kita bisa meragukannya? Nah, jadi dalil akli, yang di sini dalil akli, wajibnya Allah bersifatan dengan saya adalah adanya alam semesta. Kok bisa begitu? Jawabannya, kalau Allah tidak bersifatan dengan hidup, maka nggak ada sesuatu pun dari alam semesta ini. Nggak akan ada. Tetapi nyatanya ada. Maka itu menunjukkan bahwa Allah itu bersifatan dengan sifat al-ilm. Nah, al-hayah bersifatan dengan sifat al-hayah, ya, bersifatan dengan sifat hidup. Karena dengan sifat hidup baru bisa disifati dengan sifat apa tadi? Irada, kudro, sama, basar. Nah, jika Allah nggak bersifatan dengan sifat itu, maka alam semesta nggak akan ada. Karena bagaimana mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada kalau nggak bersifatan kudro. Bagaimana sesuatu itu ada kalau adanya tidak ditentukan. Nah, keberadaannya oleh Allah baik sifat maupun waktunya. Nah, maka adanya alam ini menunjukkan bahwa Allah itu bersifatan dengan sifat banyak. Sampai di sini saja. Gak ngantuk. Ada yang ditanyakan? Iya. Di ayat anak Allah wa alim anna fi batal wal alima bukan atau tidak. Laisa Dia atofnya tidak kepada al-an. Atofnya tidak kepada al-ana. Tetapi wa alima berarti kan di situ ibtida bukan atof. Wa alima fil azal anna fikum dha'fa. Wa alima fil azal anna fikum dha'fa. Mengetahui pengetahuan Allah terhadap ilmu Allah. Maksudnya gimana? Kalau ilmu kan sudah menjadi bahasa Indonesia juga. Mengetahui itu beda dengan melihat. Kalau melihat itu salah satu cara untuk mengetahui. Tetapi pengetahuan itu bisa didapatkan kalau makhluk. Itu bisa didapatkan dengan penglihatan, dengan pendengaran, dengan perasa, dan seterusnya. Dengan indera. Jadi sehingga mengetahui itu tidak disyaratkan harus melihat. Jadi kalau seseorang misalnya Allah, makanya ada sifat ilmu, ada sifat basar, ada sifat sama.
Kalau secara bahasa artinya ya mengetahui. Sampai mengetahui. Cuman dia kan sudah jadi istilah. Ilmu itu sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan Allah bersifatan dengan sifat ilmu, itu sudah memahamkan. Beda kalau sama, itu kan belum jadi bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan Allah bersifatan dengan sama, orang awam belum paham apa itu sama. Maka dikatakan Allah bersifatan dengan sifat mendengar. Tapi kalau untuk ilmu, kalau nggak diterjemahkan itu sudah paham. Bersifatan dengan sifat ilmu. Paham maksudnya? Basor. Orang awam kalau Allah bersifatan dengan basor, nggak langsung paham. Tapi kalau diterjemahkan Allah bersifatan dengan sifat melihat, nah itu baru paham. Kalau ilmu Allah bersifatan dengan ilmu, nah ini ilmu itu sudah jadi bahasa Indonesia. Tapi kalau diterjemahkan ilmu itu ya mengetahui, pengetahuan. Ada lagi? As-sabiq artinya al-azali. As-sabiq. As-sabiq artinya sebelum terjadinya mana tadi? Jadi as-sabiq alladhi sabaqa yang mana tadi? Hmm. Nah, bi'ilmihi as-sabiq fil azal. Artinya bi'ilmihi al-azal. Bi'ilmihi as-sabiq fil azal. Annahu yakunu fikum dha'fa. Dan azal itu kan bukan zaman. Azal itu bukan zaman. Bi'ilmihi as-sabiq fil azal. Artinya bi'ilmihi al-azal. Nah, lebih mudah al-azali. Kalau as-sabiq seakan kan zaman gitu ya. Tapi di sini tidak. Itu di nisbatnya pada makhluk. Sudah? Sudah. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.